Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak ibu, pada kesempatan ini ibu akan memberikan sedikit tausiah atau menyampaikan pembelajaran yang mungkin akan kalian dengarkan. Temanya yaitu berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci diterimanya ibadah. Sebetulnya berbakti kepada kedua orang tua ini itu adalah pelajaran yang sudah kalian yang sudah kalian pelajari juga di dalam buku paket. Ada di situ bab 4, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada orang yang paling tua. Tetapi di sini lebih menekankan kepada berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci diterimanya ibadah. Jangan sampai ketika kalian beribadah, ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian berpuasa, menahan lapar, haus, tetapi ibadah kalian sia-sia saja. Di dalam Al-Quran, bukan ibu yang memerintahkan kalian harus berbakti kepada kedua orang tua, tapi Allah sendiri. Allah yang berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Di dalam surat Al-Isra bahwa Allah memerintahkan yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, dalam hal ini sampai tua, dalam pemeliharaan kamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ah di sini adalah bukan ibu, bapak nyuruh-nyuruh aja, bukan. Tetapi di sini ketika kamu berbicara, kamu dengan nada tinggi, kamu seperti ibu sering sekali mengatakan, kalau berbicara terhadap orang tua jangan ngegas. Bahkan hadis Rasulullah juga mengatakan di dalam buku paket, kalau kalian pada saat ini buka buku paket bisa dilihat di halaman 113. Di situ ada hadis yang menjelaskan bahwa menegaskan bahwa agar kita jangan sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita. Mengecewakannya bagaimana sih Bu? Banyak. Contoh, kalau kalian tidak mau mengecewakan kedua orang tua kalian, apabila disuruh segera
apabila dipanggil oleh orang tua, segera bersuara, langsung segera menemui orang tua. Jangan mengecewakan. Sebab orang tua memanggil itu ada sesuatu gitu. Apakah butuh bantuan kalian? Di sini kalau kalian membuat kecewa, ibu yakin itu kunci diterimanya ibadah kalian. Baik. Nah, ada hadis ya yang tadi ibu katakan di dalam buku paket halaman 113. Di situ ada hadis yang menegaskan agar jangan sekali-kali mengecewakan orang tua. Hadisnya berbunyi, An Abdillah ibni Umar qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tul ubayi'uka alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala rji ilaihima fa'adhikhuma kama abakaitahuma. Rawahul Baihaqi. Yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata bahwa seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi hadis ini menegaskan agar kita tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita. Dalam hadis tersebut jadi dikatakan ada seorang datang kepada Rasulullah. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, saya berjanji saya akan berhijrah, akan pergi. Maksud berhijrah itu pindah. Saya akan berbaiat. Berbaiat itu artinya berjanji kepada Rasulullah, kepadamu untuk berhijrah, untuk pergi, untuk tinggal, untuk aku tinggalkan katanya, untuk aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Jadi ada seorang yang berkata kepada Rasulullah bahwa dia berjanji, bahwa dia akan berhijrah, dia akan pergi walaupun meninggalkan kedua orang tuanya dengan menangis. Tapi apa jawab Rasulullah di sini? Kembalilah kamu, kembali kamu kepada kedua orang tuamu dan buatlah kedua orang tuamu tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Malah Rasulullah melarang, kamu jangan pergi sama saya, jangan berjanji terhadap Rasulullah, tapi kamu berbakti kepada kedua orang tua. Malah disuruh kembalilah kepada kedua orang tua kamu dan buat orang tua kamu ketawa. Jangan engkau membuat menangis, karena orang tersebut ingin berjanji dan pergi kepada Rasulullah untuk berhijrah dan meninggalkan orang tuanya walaupun orang tuanya menangis. Tapi Rasulullah malah melarang. Suruh kembali. Gak usah katanya. Suruh kembali dan suruh membuat orang tuanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Jadi jangan sekali-kali kalian membuat kecewa orang tua, apalagi sampai menangis. Bagaimana sih, Bu, untuk mewujudkan perilaku menghormati kedua orang tua itu? Gimana, Bu, cara? Tidak perlu diajarkan, sebetulnya kalian akan sudah tahu. Apa perilaku menghormati kedua orang tua diwujudkan dengan caranya gimana, Bu? Kita menghormati orang tua yang masih hidup. Perlakukan mereka keduanya dengan sopan, hormati, jangan dibentak. Ngomong harus dengan lemah lembut. Terus apa lagi, Bu? Membantu pekerjaannya. Buat suatu perbuatan yang menyenangkan orang tua. Orang tua tidak meminta apa-apa, nak. Orang tua tidak
meminta uang atau meminta kalian untuk bekerja keras, tapi orang tua hanya minta membantu pekerjaannya. Yang kedua, jadi memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, menghormatinya. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Apabila dinasehati, dengarkan. Ya. Yang keempat apa? Membahagiakan keduanya, Bu. Membahagiakan keduanya caranya gimana, Bu? Saya kan, kalau orang kan kebahagia biasanya dikasih apa, dia akan bahagia. Orang tua tidak mengharapkan apa-apa anak-anakku. Orang tua hanya mengharapkan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Mendoakan orang tuanya, itu saja. Bu lanjut lagi, sedikit lagi. Ada satu ayat Al-Quran yang Ibu akan sampaikan lagi kepada kalian yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua adalah kunci diterimanya ibadah. Yaitu di dalam surat Al-Luqman. Surat Al-Luqman ayat 14. Kalau kalian megang Al-Quran, silakan dibuka, kalian simak, kita baca, Ibu baca, kalian simak. Mudah-mudahan tausiah ini kalian juga lagi megang buku ataupun megang terjemahan Al-Quran, sehingga apa yang Ibu sampaikan bisa mengena di hati kalian. Ibu akan bacakan surat Al-Luqman. Kalau di buku paketnya nggak ada. Di buku paketnya nggak ada, adanya di terjemahan Al-Luqman surah ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya atau kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Jadi kata Allah sendiri memerintahkan, hai manusia, kamu harus berbakti kepada ibu bapamu. Ibu kamu telah mengandung, ibu kamu dalam keadaan lemah, ibu kamu menyapih kamu, memberi susu. Menyapih itu artinya memberi susu, memberi ASI kepada kamu sampai 2 tahun. Masa sih balasannya kamu kepada orang tua? Dipanggil Sandra, kalau dipanggil malah ngumpet. Gimana Bu cara saya berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Bapak saya udah nggak ada, ibu saya udah nggak ada. Nah, jika kedua orang tua kamu sudah meninggal atau salah satunya sudah meninggal, apa yang kamu lakukan? Perilaku kamu, 1, kamu doakan mereka setiap hari agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain. Setiap habis sholat kirim Fatihah. Kirim Al-Fatihah. Insya Allah, Allah Maha Tahu, Allah akan memberikan ampunan. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, perilaku kita apa Bu? Doakan. Kirim Al-Fatihah. Doakan, doa yang diajarkan oleh Allah yang sering kita baca, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kamu udah pasti hafal semuanya. Yang kedua, kamu melaksanakan wasiatnya. Tahu wasiat? Wasiat itu pesan. Jadi yang ibunya, Bu,
wasiat waktu saya ditinggal ditinggal wafat sama ibu saya masih kecil Bu, jadi pesannya saya nggak tahu. Nah, yang namanya wasiat itu pasti kebaikan, pasti wasiatnya pasti baik. Pasti kamu bisa nanya, dulu ibu meninggal wasiatnya apa, lagi sakit atau apa. Jadi yang kedua, selain mendoakan, mengirim Al-Fatihah, minta ampunan kepada Allah, yang kedua kamu melaksanakan wasiatnya. Wasiatnya itu pesan. Kalau pesan pasti yang baik-baik dah. Masa sih pesan yang buruk-buruk, kan nggak mungkin. Tuh. Yang ketiga apa lagi Bu? Yang ketiga, kalau orang tua kamu sudah meninggal atau sudah wafat, tadi mendoakan, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, kamu menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kamu. Maksudnya Bu, maksudnya menyambung. Kamu ditinggal oleh ibu kamu, pasti ibu kamu punya kakak, punya orang tua, atau yang kamu itu punya nenek, punya kakek, punya uwa. Nah itu sambung, kamu harus bersilaturahmi, jangan diputus. Tuh, apalagi Bu? Yang terakhir, jadi ada 4 tuh. Kalau orang tua kamu sudah meninggal, ya. Apa yang kamu laksanakan tadi? Mendoakannya, melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dulu pernah orang tua kamu lakukan. Yang terakhir, yang keempat, menjaga nama baik mereka. Ya, menjaga nama baiknya gimana Bu? Ya, jangan kamu berlaku yang tidak baik. Berlaku yang tidak baik yang bagaimana? Ya suka bolos sekolah, itu baik nggak? Tidak baik kan. Pokoknya yang tidak baik itu kamu harus jaga. Karena kalau kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, nama orang tua kamu yang akan terbawa. Itulah cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Sudah meninggal aja kamu masih harus berbakti, apalagi masih hidup. Sepertinya sudah lama ibu memberikan tausiah, berarti di dalam tausiah berbakti kepada kedua orang tua ini ada 2 ayat Al-Quran, ada 2 surat yang harus kalian ingat yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua surat Al-Luqman ayat 14. Dan tadi ada satu hadis. Ada satu hadis itu ada di buku paket kelas 7 bab 8 yang ibu berikan kepada kalian. Anak-anak ibu, sekali lagi ibu pesan, jaga kesehatan, jaga staminanya, jaga hati kalian, jaga tingkah laku kalian. Yang tadi ibu sampaikan, kamu harus berbakti kepada kedua orang tua. Ibu akhiri, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.